Selamat pagi, saya Reta akan menjelaskan mengenai kasus uji T yang sudah diberikan. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan berat rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Pertanyaannya, ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Dari soal, kita dapat mengetahui bahwa banyaknya data ke-1 atau N1 sebesar 40, N2 sebesar 50, X bar 1 atau min 1, min data ke-1 sebesar 2,9, min data kedua 3,2, dan S1 atau standar deviasi yang pertama sebesar 0,1, S2 atau standar deviasi yang kedua 0,1 dengan alfa yang telah disebutkan sebesar 5% atau sama dengan 0,05. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa H0 tidak terdapat perbedaan antara berat badan bayi ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok. Sedangkan HA-nya terdapat perbedaan antara ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita akan menghitung X bar 1 dikurang X bar 2 atau rata-rata data pertama dikurang rata-rata data kedua. 2,9 dikurangi 3,2 sebesar negatif 0,3. Untuk langkah kedua, kita akan menghitung standar deviasi pertama kuadrat atau S1 kuadrat. Itu sama dengan 0,1 kita kuadratkan sebesar 0,01. Langkah ketiga, kita akan menghitung standar deviasi kedua, kita kuadratkan. 0,1 kita kuadratkan, hasilnya 0,01. Untuk selanjutnya, langkah keempat, kita akan menghitung buka kurung N1 dikurang 1, tutup kurung, dikalikan S1 kuadrat, ditambah buka kurung N2 dikurang 1, tutup kurung, dikalikan dengan standar deviasi kedua kuadrat. Hasilnya sama dengan kita masukkan ke dalam rumus. N1 dikurang 1 dikalikan S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 tutup kurung dikalikan S2 kuadrat. Hasilnya 0,88. Selanjutnya, kita akan menghitung buka kurung N1 dikurang 1 tutup kurung ditambah N2 dikurang 1 tutup kurung.
Hasilnya kita masukkan buka kurung N1 sebesar 40 dikurang 1 tutup kurung ditambah buka kurung N2 sebesar 50 dikurang 1 tutup kurung, hasilnya 88. Untuk langkah ke-6, kita akan menghitung langkah ke-4 dibagi dengan langkah ke-5. Sama dengan 0,88 dibagi 88. Hasilnya 0,01. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menghitung buka kurung 1 dibagi N1 tutup kurung ditambah buka kurung 1 dibagi N2 tutup kurung. Kita masukkan buka kurung 1 dibagi N1 tutup kurung ditambah 1 buka kurung 1 dibagi N2. Hasilnya 0,045. Untuk langkah ke-8, kita akan menghitung dengan cara langkah ke-6 dikalikan langkah ke-7, yaitu 0,01 dikalikan 0,045. Hasilnya 0,00045. Untuk langkah ke-9 atau langkah selanjutnya, kita akan menghitung akar kuadrat dari langkah ke-8. Dengan cara SQRT dari langkah ke-8. Hasilnya 0,021213. Dari sini kita dapat menghitung T hitung T hitungnya adalah rumusnya X bar 1 dikurang dengan X bar 2 dibagi akar kuadrat dari langkah ke-8 yang telah kita hitung sebelumnya. Kita masukkan dibagi dengan 0,021213. Hasilnya negatif 14,1421. Ini adalah T hitungnya. Selanjutnya kita dapat melihat dari T tabel. Kita lihat T tabelnya, yaitu 1,662. Dari hasil hitung kita tersebut, kita dapat menarik kesimpulan
bahwa T-tabel lebih kecil daripada T hitung. Sehingga H0 ditolak, maka kesimpulannya terdapat perbedaan antara berat badan bayi pada ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok. Sekian dari saya, terima kasih.